Halo para bos, balik lagi sama Minbis, Mimin Bisnis di channel Ngurus Bisnis. Tempatnya kita bongkar ide-ide bisnis yang aneh bin ajaib tapi cuannya bikin dompet tebal. Hari ini Minbis mau ngajak para bos mikir, ada nggak sih yang lebih gratis dari udara yang kita hirup sekarang? Nggak ada, ya kan? Udara itu gratis. Lu mau hirup di hutan, di gunung, di tengah kota yang penuh polusi, ya gratis. Nah, di Inggris sana ada sekumpulan orang jenius atau mungkin agak sinting yang berhasil bikin orang-orang bayar buat sesuatu yang paling gratis di dunia. Ya, mereka jual udara segar dalam kaleng. Jangan ketawa dulu bos, Minbis tahu ini kedengerannya kayak lelocon. Jual angin, lu kira gue beli kentut? Tapi faktanya, bisnis ini jalan dan mereka untung gila-gilaan. Satu kaleng udara segar dari pedesaan Inggris bisa dibanderol puluhan ribu, bahkan ratusan ribu rupiah. Edan gak tuh? Minbis jamin di kepala para bos sekarang pasti muncul pertanyaan. Siapa yang mau beli ginian? Buat apa coba? Tenang, Minbis juga awalnya mikir gitu. Tapi setelah Minbis telusuri, ternyata ada cerita menarik di balik kaleng kosong ini. Ini bukan sekedar jual udara, para bos. Ini jual sesuatu yang lebih dalam. Di video kali ini, Minbis bakal bedah abis-habisan. Gimana sih ide gila ini bisa jadi bisnis serius? Siapa target pasarnya yang mau bayar mahal cuma buat hirup angin? Dan yang paling penting, apakah ide bisnis jual kentut dalam kaleng ini bisa para bos terapin di Indonesia? Atau malah jadi bahan ketawaan di grup WhatsApp? Mari kita pakai logika bisnis. Kenapa ada orang waras yang mau bayar buat menghirup udara dari kaleng? Jawabannya bukan karena mereka kekurangan oksigen, tapi karena mereka haus akan emosi dan eksklusivitas. Salah satu pemain besarnya adalah perusahaan bernama Aether. Mereka mengambil udara dari perbukitan Dorset, Somerset, dan Wales di Inggris. Udara di sana diklaim paling murni, jauh dari asap knalpot dan bau sampah kota. Jadi yang mereka jual itu sebenarnya adalah nostalgia purity, alias kemurnian alam buat orang-orang yang terjebak di kota penuh polusi kayak Beijing atau Delhi. Lihat harganya bos, sekitar 1,6 juta rupiah buat satu kaleng udara. Gila banget, tapi dengerin Minbis, target pasar mereka itu orang-orang kaya di negara dengan tingkat polusi tinggi. Buat mereka, uang segitu nggak ada artinya dibanding sensasi menghirup udara segar Inggris yang katanya bisa membersihkan jiwa. Ini mah bukan bisnis kesehatan, ini bisnis gengsi dalam kaleng. Modalnya apa? Kaleng, mesin kompresor, dan tiket perjalanan ke gunung. Sisanya, marketing tingkat dewa. Mereka membungkus kaleng ini dengan desain mewah, narasi yang puitis dan label hand harvested. Bayangin, udara dibilang dipanen pakai tangan, padahal ia cuma nangkap angin doang. Tapi itulah seni bisnis para bos. Kalau lu bisa bikin narasi yang kuat, barang sampah pun bisa jadi barang mewah. Bahkan ada yang lebih ekstrim, kaleng ini sering dibeli cuma buat dijadikan pajangan atau hadiah konyol di kalangan sosialita. Jadi fungsinya sudah bergeser dari alat bantu napas jadi simbol status. Lihat nih, gua punya udara asli dari puncak gunung di Inggris. Padahal isinya ya sama aja kayak angin ban motor lu. Jadi poin pentingnya di sini bos, dalam bisnis kadang produk itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah siapa yang butuh dan seberapa pintar lu membungkus solusinya. Di dunia yang makin kotor ini, udara bersih bukan lagi hak dasar, tapi sudah jadi barang mewah. Ngeri, tapi itulah kenyataannya. Sekarang, mari kita bicara jujur. Kalau Minbis atau para bos nekat jualan udara segar Gunung Slamet atau angin semilir pantai selatan dalam kaleng ke orang Indonesia, apa yang bakal terjadi? Jujur ya, 90% kemungkinannya adalah kita bakal diketawain sampai ke ubun-ubun. Kenapa? Karena di sini orang Indonesia itu masih pragmatis. Lu jual angin seharga jutaan, netizen bakal langsung nyerang. Mending beli nasi Padang dapat sekampung. Lagian, kita masih punya banyak tempat ijo yang bisa didatengin cuma modal bensin motor. Jadi, jualan fungsi itu berat banget di sini. Tapi, ada satu celah.
Indonesia itu rajanya gengsi dan konten. Kalau para bos jual kaleng ini bukan sebagai udara kesehatan, tapi sebagai souvenir eksklusif atau prank gift mewah untuk para sultan di Jakarta, peluangnya terbuka lebar. Orang kaya kita itu hobi beli barang nggak guna cuma buat pamer atau lucu-lucuan di Instagram Story. Bayangin, kalengnya didesain estetik, terus kasih label oksigen konsentrasi tinggi untuk otak miliarder. Jualnya di mall kelas atas, Minbis jamin pasti ada aja yang beli cuma buat gaya-gayaan. Karena pada akhirnya yang mereka beli bukan udaranya, tapi ceritanya.